Oke, sembari kita menunggu materi masuk, kita mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat literasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Herna Pratama selaku host di sini akan memberikan perbincangan hangat untuk berbagi cerita bagaimana lika-liku dalam dunia literasi yang ada di Indonesia. Dan hari ini spesial, biasanya kita berbicara antar saya sebagai host dengan pemateri satu orang. Tetapi spesial hari ini kita menantakan langsung dari arek-arek Surabaya bersama Kak Inge Aryani yang juga akan memberikan sedikit pencerahan dan inspirasi bagi kita semua tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Jadi bagaimana anak-anak tunarungu atau istilahnya kita sebut anak yang tuli belajar bercerita. Jadi memang ini juga menjadi concern bagi kita semua. Mungkin tidak hanya anak tunarungu, mungkin anak tunanetra, kemudian tunagrahita, itu juga menjadi masalah. Karena ketika dia punya kekurangan, dia minder gitu. Saya kan punya kekurangan, ngapain saya malu, takut, segala macam. Nah, kehantuan yang ada dalam pikiran anak-anak disabilitas ini, itu harus kita basmi, harus kita tuntaskan. Nah, karena spesial hari kita mendatangkan pegiat literasi anak, yang sudah istilahnya kalau dalam bahasa Minangnya itu ala hatam mana jo pemahaman itu. Jadi kita sapa dulu Mbak Inge. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Piye kabare Mbak? Api-api. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Inge, hari ini kita membahas mengenai membangun kepercayaan diri bahwa anak tuli juga bisa belajar bercerita. Kalau kita baca tadi sekilas mengenai data jumlah tunarungu di Indonesia, itu memang tidak tidak spesifik berapa anaknya. Memang saya belum menemukan data yang pasti berapa jumlah anak yang penyandang tunarungu di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat Badan Pusat Statistik atau BPS itu menyatakan bahwa ada sekitar 1% atau mungkin sekitar 1.800.000 anak warga Indonesia, 1.820.000 yang penyandang disabilitas tunarungu. Itu seluruh Indonesia, cuman sampai sekarang belum ada sampai sekarang dan sampai belum menemukan juga datanya anak yang khusus anak penyandang disabilitas tunarungu. Tetapi yang ingin jadi pertanyaan Mbak Inge, sebenarnya apakah anak yang tuli atau tunarungu itu apakah memang dia tidak bisa mendengar atau dia tidak bisa mendengar dan susah pula untuk berbicara? Gini, seringkali memang ada mispersepsi ya antara tunarungu atau kita biasanya lebih senang menyebutnya tuli karena ternyata teman-teman tuli itu lebih senang disebut tuli daripada tunarungu. Seringkali kita mispersepsi antara anak tuli itu berarti juga bisu ya, padahal tidak selalu anak tuli itu menjadi tunawicara gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Anak tuli itu bisa kok diajari verbal, bisa diajari mengucapkan kata-kata, tapi memang mereka mempunyai kesulitan karena mereka tuli, mereka tidak bisa mendengar kata-kata sejak kecil. Jadi mungkin itu yang akhirnya menghambat mereka untuk berbicara. Tapi kalau mereka dilatih, itu mereka bisa. Oke. Mungkin ini juga yang menjadi istilahnya kontras bagi kita. Mungkin kalau di sekolah-sekolah ketika melihat anak disabilitas itu kayak rentan sekali untuk minder, rentan sekali untuk malu, rentan sekali kayak memiliki perasaan takut untuk bersosialisasi dengan teman, kayak mikir
kan saya tuli. Kalau saya berteman nanti saya dijelek-jelekin, saya nanti ditertawakan gitu. Nah, teknik berkomunikasi bagaimana yang efektif bagi anak tuli supaya mereka nggak canggung gitu untuk berteman atau bersosialisasi dengan siapapun. Uh, yang pertama, yang paling penting adalah penerimaan orang tua. Jadi ketika orang tua menyadari bahwa anak mereka mempunyai anugerah ya, mempunyai mereka anaknya tuli, difabel tuli, tidak bisa mendengar, itu artinya orang tua harus menyadari dulu nih, oke, anakku nggak bisa dengar. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Dan yang paling penting adalah kita mengadvokasi orang-orang di sekitarnya, termasuk di sekolah. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan anak tuli, bagaimana kita bergaul dengan mereka, bagaimana cara berkomunikasi itu harus disosialisasikan, harus diajarkan. Nah, yang terjadi seringkali di lingkungan yang banyak sekali orang dengar di sekitarnya, kita kan lingkungannya memang banyak orang dengar, dan anak-anak tuli ini seringkali merasa tersisihkan karena mereka tidak paham, karena mereka tidak diberi akses bahasa. Mereka punya akses bahasa yang sebenarnya bisa kita pelajari, yaitu bahasa isyarat. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri mereka, berikan mereka akses itu supaya mereka bisa membangun percaya diri dan mengembangkan potensinya. Tuh. Oke. Dan itu memang juga kendala juga memang kita sebagai masyarakat umum ketika berkomunikasi dengan orang tuli. Seringkali kita ketika mau berkomunikasi, tapi kitanya bingung gitu, apakah gimana nih gitu, apakah mau pakai bahasa isyarat, nggak ngerti gitu, atau dituliskan aja gitu kalimatnya nanti dilihatkan ke orang tulinya atau bagaimana? Iya. Itu semua bisa dilakukan. Jadi maksudnya yang pertama sebenarnya yang paling penting adalah kita punya keinginan dulu untuk memberikan akses bahasa dan berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita sudah punya keinginan dan kita sudah punya niat, pasti kita akan cari cara, ya kan Kak? Kita akan cari cara bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi. Sekarang banyak sekali teman-teman tuli yang juga sudah aktif di Instagram dan memberikan edukasi-edukasi bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Ya salah satunya seperti yang disebutkan tadi, menulis. Kalau nggak bisa ngobrol dengan bahasa isyarat mungkin bisa ditulis, karena teman-teman tuli kan juga rata-rata sudah bisa membaca dan menulis gitu. Jadi yang pertama adalah niat aja dulu. Kita niat nggak mau berkomunikasi dengan mereka. Kalau sudah niat, kita akan pasti mencari cara, dan teman tuli itu dengan tangan terbuka pasti akan mau mengajari kita bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nah, inilah ini sejujurnya Mbak yang ingin juga saya pengen kita sedikit curhat dan sharing. Saya pengen itu berkomunikasi dengan orang yang tuli, terutama mahasiswa gitu, karena kan di Sumatera Barat ini juga ada kampus dengan jurusan pendidikan luar biasa. Saya pengen nyari teman tuli yang bisa diajak berbicara, yang biasa diajak ngobrol. Tapi yang jadi masalahnya adalah bingung gimana nyari teman yang tuli gitu kan, karena kan konsentrasinya kan ada di kota besar, kalau di sini ada di Padang, sehingga saya pun juga bingung gitu mencari teman yang tuli. Saya pengen juga berkomunikasi dengan orang yang tuli, walaupun cuma sekedar DM Instagram atau cuma chatting WA gitu, Bu. Itu terus bagaimana tipsnya, Bu? Iya. Mungkin pertama kakak cari aja akun-akun yang dimiliki oleh teman tuli. Sekarang banyak sekali teman tuli yang sudah menjadi influencer di Instagram. Salah satunya mungkin yang sering saya temui rajin memberikan edukasi itu ada namanya Kristo, kemudian ada Nisi, banyak sekali. Dan terus terang, saya waktu awal belajar bahasa isyarat juga online, Kak. Jadi banyak sekarang itu, banyak kelas-kelas bahasa isyarat Indonesia yang bisa kita ikuti secara online. Jadi setelah kita ikuti online, baru kan kita ketemu tuh sama teman-teman tuli. Nah, dari situ mulailah terhubung dengan teman tuli satu dan lainnya. Jadi akhirnya kita bisa
berkomunitas dengan mereka gitu. Nah, berarti memang memang harus cari relasi, cari jaring-jaringan. Mungkin setelah live ini mungkin saya pengen juga kenalan sama teman-teman Mbak yang mungkin teman-temannya atau anaknya tuli atau yang sedang sekolah, mungkin kita bisa berkomunikasi walaupun ya via DM atau Instagram atau via chat WA. Kayak saya pengen juga gitu merasakan apa yang orang lain belum ada pada kita gitu. Mungkin dia punya kekurangan, tapi di balik kekurangan itu mungkin ada sesuatu yang mungkin kita nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Ada sesuatu yang wah, mungkin yang saya pun nggak ada punya hal seperti itu gitu. Iya, betul sih, karena pada dasarnya sebenarnya teman-teman tuli itu kan mereka hambatannya hanya tidak bisa mendengar. Artinya perkembangan kecerdasannya itu sebenarnya sama aja dengan kita yang dilahirkan bisa mendengar. Hanya yang membuat mereka terhambat itu adalah tadi saya sampaikan berkali-kali ya, akses bahasa. Karena bagaimanapun kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan, artinya peningkatan literasi yang kita rasakan itu pasti didapat dari kita mendengar banyak hal, dari bahasa. Nah, ketika mereka tidak bisa mendengar, bahasa mereka adalah isyarat kalau memang mereka tidak pakai alat bantu dengar. Walaupun mereka pakai alat bantu dengar, sebenarnya mereka masih perlu bahasa isyarat, karena bahasa isyarat itu semacam bahasa ibu untuk teman-teman tuli. Jadi itu bahasa alaminya mereka yang sejak lahir tuh mereka sudah diberi kemampuan lebih secara visual, mereka bisa menangkap isyarat-isyarat visual lebih cepat dibandingkan kita gitu. Nah, kembali kita ke topik mengenai membangun kepercayaan diri bagi anak-anak tuli. Nah, permasalahan yang juga sering kita temui bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk yang tuli ini adalah mereka merasa minder, merasa malu, merasa takut. Atau mungkin ketika gurunya menyuruh ke depan untuk bercerita, mereka kayak bingung bagaimana cara mengekspresikan, bagaimana cara menyampaikan, mereka ngerti atau tidak gitu. Apalagi anak-anak gitu kan, anak-anak bercerita kepada anak-anak, bagaimana caranya supaya anak-anak itu kayak, kamu nggak minder kok, jangan minder, kamu tuh punya kelebihan gitu. Bagaimana cara meyakinkan seperti itu, Mbak? Cara meyakinkan, ya butuh pendekatan sih Kak. Jadi yang paling utama adalah kita mendekati dulu mereka. Maksudnya kita membangun kepercayaan dulu dengan anak-anak ini. Kita beri mereka kesempatan untuk berinteraksi, kita beri kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapatnya walaupun dengan bahasa isyarat atau bahasa verbal, yang karena banyak juga anak-anak yang ternyata belum bisa bahasa isyarat. Itu kenapa di Surabaya kami mengajarkan anak-anak yang masih SD itu bahasa isyarat Indonesia. Dan alhamdulillah ketika pertama kali mereka baru bertemu dan mereka belum bisa bahasa isyarat Indonesia, memang ada kecanggungan, ada rasa tidak percaya diri, karena sebenarnya mereka juga punya rasa takut yang sama dengan kita. Kalau kita ketemu teman tuli kan kita takut, nanti kalau anak ini nggak ngerti gimana gitu. Sebenarnya anak-anak ini juga punya ketakutan yang sama. Anak-anak ini juga takut kalau ngomong sama kita nanti kita nggak ngerti gimana gitu. Nah, itu yang kita kikis dulu pelan-pelan. Jadi kita ajarkan mereka bahasa isyarat. Termasuk kita yang para relawan juga belajar bahasa isyarat, sehingga kalau ngobrol dengan mereka, kita bisa menggunakan isyarat. Dan ketika mereka diajarkan isyarat dan bertemu dengan teman-teman lainnya yang sama dengan mereka jadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kalau disuruh ke depan itu mereka berani. Itu dengan sendirinya karena mereka merasa bahwa oh ternyata ada orang yang mengerti aku. Gitu. Nah, sebagai pegiat literasi anak yang juga udah berpengalaman dalam juru bahasa isyarat di Indonesia, juru bahasa isyarat Indonesia, bahasa Indonesia, apakah Mbak punya tantangan tersendiri ketika mengajarkan anak-anak tuli itu bahasa isyarat? Apakah ada tantangan seperti komunikasinya atau dari segi pembawaannya atau bagaimana, Mbak? Ya, mungkin ini ya ada catatan sedikit. Saya tidak mengajarkan anak-anak tuli bahasa isyarat Indonesia karena
saya sebagai teman dengar itu nggak boleh mengajarkan bahasa isyarat Indonesia kepada anak-anak tuli ataupun anak-anak dengar. Jadi yang mengajarkan bahasa isyarat Indonesia itu, uh, harus teman tuli. Jadi di Surabaya ini saya punya teman-teman tuli yang memang aktif mengajarkan bahasa isyarat Indonesia kepada anak-anak. Saya mengajarkan mereka mendongeng, bagaimana mereka berekspresi, bagaimana mereka mereka cerita. Jadi contohnya misalkan dari cerita yang panjang, misalnya cerita Malin Kundang ya, kan itu kan bahasanya rumit tuh. Nah, saya membantu mereka untuk menyederhanakan bahasa yang rumit itu dan bekerja sama dengan guru bahasa isyarat Indonesianya untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa isyarat dan mereka berlatih. Secara visual, kalau latihan visual, ekspresi, anak-anak tuli ini tidak sulit karena mereka sebenarnya juga sangat visual dan mudah berekspresi karena sehari-harinya mereka berkomunikasi ya dengan tangan, mata, semua yang ada tampak dalam tubuhnya itu mereka gunakan untuk berkomunikasi. Jadi kesulitannya mungkin di awal-awal aja ketika mereka masih malu-malu, tapi ketika mereka sudah mulai berani, itu lebih mudah untuk mengajarkan mereka. Oke, nah berarti Mbak selaku pegiat literasi mengajarkan cara mendongeng kepada sahabat-sahabat tuli. Nah, selama Mbak mengajarkan cara mendongeng itu, bagaimana respon teman-teman tuli kita? Apakah mereka senang atau mereka pengen lagi dong gitu? Rata-rata sih mereka senang ya, terutama pada saat anak-anak. Awalnya kan ini di usia remaja nih, ada yang waktu itu baru lulus SMA, terus ada anak SMA yang belajar gitu. Tapi kemudian kita mengajarkan ke anak-anak SD dan mereka juga happy ketika diajarkan mendongeng dengan bahasa isyarat karena dengan begitu mereka juga jadi belajar memahami cerita. Ketika mereka mendongeng itu kan ada kosakata-kosakata baru yang mereka juga harus pelajari dan itu menambah kemampuan literasinya. Kenapa saya fokus pada dongeng isyarat untuk anak-anak tuli? Karena pada dasarnya, karena keterbatasan akses bahasa tadi, anak-anak tuli ini tertinggal literasinya, pemahaman bahasanya itu tertinggal. Dan dengan mereka belajar mendongeng secara tidak langsung, mereka mempelajari susunan kalimat, mempelajari arti kata, mempelajari ekspresi, itu secara tidak langsung dan mereka melakukannya dengan senang. Oke, berarti teman-teman tuli yang Mbak ajarkan mendongeng itu apakah anak sekolah atau ada anak-anak kuliah yang tuli juga belajar mendongeng sama Mbak? Ada yang sudah kuliah, tapi nggak banyak. Dan sekarang yang kebanyakan justru anak-anak sekolah. Rata-rata anak-anak SD, ada yang SMP juga sih. Tapi kebanyakan SD. Nah, itu bagaimana teknik Mbak mengajarkan kepada sahabat tuli itu bagaimana teknik mendongeng? Apakah mungkin disuruh anaknya membaca dongeng dulu, membaca dongengnya dulu, nanti baru Mbak ajarkan caranya gitu? Iya, seperti tadi, saya biasanya, misalkan ada satu cerita yang akan diceritakan. Saya sederhanakan dulu, bersama ada guru tuli yang juga mengajar dongeng kepada anak-anak ini, saya sederhanakan dulu kalimat-kalimatnya. Kemudian, kira-kira bahasa isyaratnya apa. Kemudian kita baca bareng. Kita duduk sama-sama, kita membaca sama-sama, kemudian kita ajarkan isyarat-isyaratnya. Nah, setelah itu, baru mereka belajar secara langsung untuk mengekspresikan. Gitu. Jadi, semuanya bertahap sih karena perlu dijabarkan satu persatu kayak arti kalimatnya, arti katanya itu perlu dipahami dulu supaya mereka ketika mendongeng ekspresinya tuh pas. Oke, berarti berapa lama Mbak memberikan penjelasannya mendongeng itu? Apakah dalam satu cerita itu butuh sekian hari atau satu hari putus atau bagaimana Mbak? Tergantung ceritanya. Kalau misalnya ceritanya sederhana sih, kadang-kadang kita ketemu sehari ini. Nah, biasanya kita kerja sama mamanya juga. Jadi, biasanya tuh mamanya ikut kita libatkan. Kemudian
kita baca sama-sama. Jadi ketika udah ketemu kita sehari, kemudian kita kasih PR nih di rumah, mamanya yang meneruskan mengajarkan isyarat-isyaratnya. Ada satu guru tulinya yang membuat video dongengnya itu seperti apa sih, nanti anak-anak itu bisa melihat isyaratnya. Nah, mereka mempelajari. Jadi biasanya tuh satu dongeng itu 2 minggu gitu udah mereka sudah bisa melakukan. Oke. Dan itu dan setelah diajarkan berarti langsung dipraktekkan ya, Mbak? Iya, betul. Nah, bagi si anak langsung nih, bagi si anak yang mendengarkan teknik berdongeng itu, apakah si anak tersebut merasa punya kendala atau malah mereka senang nih gitu ketika ada teknik mendongeng yang mereka paham dan ketika dijelaskan pun orang paham juga, Mbak? Ini untuk pendengarnya maksudnya ya? Iya, untuk pendengarnya. Rata-rata tuh mereka senang karena ketika mendengarkan, mereka menikmati dongeng yang sesuai dengan bahasa isyaratnya mereka. Maksudnya mereka itu kan bahasa isyarat ya, dan mereka kan cepet banget kalau menangkap bahasa isyarat. Itu mereka menikmati ceritanya, mereka jadi paham, ikut ketawa sama-sama. Kalau ada yang lucu ya ketawa bareng kayak gitu. Dan bahkan misalkan ada satu anak yang mendongeng, nanti anak-anak lain nonton gitu. Nanti anak-anak lain juga malah mengikuti dongeng itu dan bisa tahu gitu. Berarti mungkin bagi pendengar kayak, weh termotivasi. Betul. Gitu kayak yang kuliah aja bisa, apalagi kita nih gitu ya normal gitu. Iya. Betul. Nah, berarti apakah di Surabaya itu apakah ada event khusus bagi anak-anak tuli itu untuk melakukan kegiatan sastra seperti bercerita, berdongeng atau puisi bagi khusus orang tuli, Mbak? Yang rutin kami lakukan biasanya melibatkan anak-anak ini di event Hari Anak Nasional. Itu kita rutin melibatkan mereka menyanyi dengan bahasa isyarat, mendongeng, ada yang pantomim. Kemudian yang pasti kita lakukan juga itu setiap tahun ada Hari Bahasa Isyarat Internasional. Itu setiap bulan September. Itu tuh kayak pestanya mereka lah. Di sana tuh mereka bisa menampilkan macam-macam yang ada yang fashion show, ada yang nari, ada yang menyanyi pakai bahasa isyarat. Itu mereka tampil semua. Gitu. Oke. Berarti kalau dalam istilah kami itu bagi orang Minang, alik gadangnya, alik besarnya, pesta besarnya orang-orang itu adalah Hari Anak sama Hari Bahasa Isyarat. Betul. Berarti bagaimana respon dari komunitas Mbak ini, respon dari masyarakat atau mungkin dari pemerintah Kota Surabaya tentang kegiatan ini, Mbak? Iya, alhamdulillah responnya itu positif sih. Sejak kami mulai di 2020 kan kita terus menggulirkan sosialisasi bahasa isyarat. Kita kerjasama juga dengan komunitas tuli, ada tim Bisindo dan Aksesibilitas Surabaya, ada komunitas cerita teman tuli. Itu kita terus kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Dan akhirnya semakin banyak orang yang memahami betapa pentingnya belajar bahasa isyarat. Jadi sekarang ini makin banyak nih yang anak-anak muda yang mau belajar bahasa isyarat Indonesia di kelas-kelas. Kemudian pemerintah Kota Surabaya sendiri juga memberikan perhatian dengan memberikan kelas Bisindo dan dongeng isyarat ini di Rumah Anak Prestasi Surabaya. Jadi Rumah Anak Prestasi Surabaya ini salah satu unit di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya. Nah, kami diberi fasilitas kelas rutin seminggu 2 kali di RAP ini untuk mereka belajar. Wow, hebat. Wow, ini sangat termind blowing gitu karena kalau kita bandingkan dengan Sumatera Barat, dengan tempat saya itu belum ada agenda-agenda yang seperti di Surabaya gitu, seperti yang rutin seperti kelas cerita, kemudian kelas mendongeng bagi anak-anak tuli di sini gitu. Sehingga mungkin yang jadi pertanyaan, apakah bisa komunitas tuli itu berkolaborasi dengan pemerintah untuk mensosialisasikan dan menggalakkan nih bahwa orang tuli berdaya, orang tuli itu bisa? Sebenarnya itu hal yang sangat bisa dilakukan, tapi memang perlu kolaborasi. Jadi kolaborasi ini Kak yang paling penting karena ketika kita jalan sendiri-sendiri kan jadinya nggak terlihat ya.
kita mulai terlihat itu ketika kita mulai bergabung dan semakin besar, dan akhirnya orang melihat, pemerintah juga akhirnya melihat, oh ternyata ada anak-anak tuli yang perlu kita bina, oh ada anak-anak tuli yang ternyata potensinya luar biasa, dan akhirnya kita diberi kesempatan untuk terus mengembangkan mereka. Oke. Nah, selain itu, apakah juga ini kan dari Surabaya? Apakah ke komunitas ini juga sampai ke daerah di sekitar Surabaya? Mungkin ada orang-orang dari Sidoarjo, anak-anak tuli dari Sidoarjo atau dari Malang atau yang dari Kediri ingin belajar juga ke Surabaya. Bagaimana sih anak tuli itu berdongeng gitu? Kalau sampai saat ini memang masih sekitar Surabaya, Sidoarjo. Gresik ada di Gresik. Jadi masih Surabaya yang sekitarnya lah ya, maksudnya Surabaya Raya, tapi belum sampai ke yang lebih jauh kayak Kediri. Tapi di Kediri, di daerah-daerah lain itu juga sebenarnya sudah ada komunitas-komunitas tuli. Hanya mungkin pengembangan ke dongeng untuk anak-anak tuli, dongeng isyarat ini belum ada. Masih di Malang yang sudah ada, tapi itu juga masih belum berkembang seperti di Surabaya untuk khusus anak-anak. Oke, berarti memang saat ini kegiatannya memang terpusat di wilayah Surabaya dan sekitarnya ya, Mbak? Betul. Berarti kalau begitu apakah ada eventnya tuh seperti perlombaan gitu, lomba-lomba bagi anak-anak tunarungu atau tuli untuk mengekspresikan sastranya? Mungkin ada lomba puisi khusus anak tuli, ada lomba bercerita tuh anak tuli, apakah ada lomba menyanyi dengan bahasa isyarat? Apakah seperti itu juga ada, Mbak? Yang kita pernah lakukan itu ada lomba mendongeng dengan bahasa isyarat, Kak. Jadi pesertanya ya anak-anak binaan kita, mereka berlomba mendongeng, kita beri dongeng nih, kalian dongengkan gitu. Tahun lalu kita bekerja sama dengan Perpustakaan Bank Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Nah, kebetulan Bank Indonesia itu mempunyai program sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kami buat dongeng tentang cinta, bangga, dan paham rupiah, dan anak-anak berlomba untuk menyampaikan dongeng tentang CBP ini. Dan ternyata yang menakjubkan, ternyata anak-anak itu bisa. Wow, itu anak SD ya, Mbak? Betul, SD. Wow, amazing. Itu memang cukup apa sih, Mbak, agak termind blowing gitu. Biasanya kan untuk kegiatan sosialisasi cinta bangga rupiah ini kan biasanya dilakukan sama mahasiswa atau ya paling mentok anak-anak beasiswa yang penerima Bank Indonesia diminta untuk sosialisasi. Tapi ini keren juga di anak-anak SD, dia juga tuli tapi mendongeng tentang bagaimana cinta terhadap rupiah. Itu juga kayak termind blowing, kayak wow, kapan di tempat saya ada seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan ada anak-anak tuli yang istilahnya berhasil menyampaikan dongengnya, apakah ada appreciate atau semacam penghargaan kepada anak-anak tuli tersebut? Selama ini sih kita tidak pernah membiasakan memberikan penghargaan yang, kecuali ketika lomba ya. Ketika lomba biasanya kami akan seleksi, kemudian ada misalkan 6 orang yang masuk final. Nah itu 6 orang masuk final itu semua kita beri penghargaan. Tapi ketika hanya sekedar tampil ya, mereka ya mendapatkan, ya misalnya tampil nih ada panitia yang meminta mereka tampil, ya mereka mendapatkan kayak feedback gitu aja deh. Karena kita ingin membiasakan mereka itu mencintai belajarnya, gitu, mencintai dongengnya, mencintai bahwa kegiatan mendongeng itu menyenangkan, untuk senang-senang. Oke, berarti memang diajarkan bahwa mendongeng itu kayak wadah nih, ini orang tuli kita kasih wadah untuk mengembangkan ekspresinya. Nah, ini kan ada anak-anak tuli yang sekolah SD atau SMP. Nah, apakah dari sekolah-sekolah tempat mereka belajar itu menyampaikan respon positif terhadap komunitas, Mbak?
sekarang ini semakin banyak, kalau di Surabaya ini kan ada SD-SD inklusi ya. SD-SD inklusi ini biasanya juga ada beberapa yang anak tuli, dan sekarang ini semakin banyak anak-anak tuli yang bersekolah di SD inklusi terus masuk dan rutin mengikuti kelas di rumah prestasi ya, kelas isyarat dan dongeng. Jadi nantinya semakin banyak guru dan orang tua juga yang menyadari bahwa anaknya ini perlu diberi kemampuan untuk bisa berbahasa isyarat. Oke, ya wajar juga sih Mbak, karena kalau dari dini saja sudah kita biasakan, nanti ketika udah besar pun kita nggak canggung lagi gitu. Bahkan untuk bersosialisasi pun memang udah kayak sosialisasi antar teman aja gitu, udah santai, nggak canggung-canggung. Memang cukup menginspirasi ya, karena memang jujur untuk Sumatera Barat itu sebenarnya juga ada sih anak-anak tuli, juga ada teman-teman kita mahasiswa yang tuli, tapi yang disayangkan adalah belum, istilahnya gini, belum ada pengembangannya, belum ada pengembangan lebih lanjut bagaimana teman-teman tuli kita ini diberikan wadah untuk mengembangkan ekspresinya. Mungkin di Surabaya mendongeng, atau mungkin di tempat kami bisa jadi kayak ada pantun atau kayak menari dan sebagainya macam. Nah, apakah hal-hal seperti ini memang patut untuk dijadikan notice, dijadikan perhatian oleh pemerintah, atau ini dijadikan hanya ya udahlah anak tuli aja gitu? Ya tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua ya Kak, apalagi kalau saya manggilnya kakak ya, harusnya abang ya Bang. Boleh, tidak masalah, manggil kakak juga boleh, manggil abang juga boleh, Mbak. Karena kalau di komunitas semua orang dipanggil kakak. Iya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua orang, semua pihak ya, maksudnya terutama pemerintah dari sisi kebijakan dan fasilitasi. Kami yang di komunitas ini tentunya dari sisi advokasinya. Jadi kita terus mengadvokasi orang-orang untuk ayo bergerak bersama. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat di Sumatera Barat juga akan muncul nih komunitas-komunitas yang peduli pada teman-teman tuli, pada anak-anak tuli, sehingga juga mulai bermunculan potensi-potensi baiknya teman-teman di Sumatera Barat. Oke. Berarti gini Mbak, kan Mbak juga yang mengajarkan dongeng kepada anak-anak tuli. Berarti Mbak juga akan mengajarkan bahasa isyarat kepada yang tuli atau bagaimana Mbak? Kalau bahasa isyaratnya, saya selalu harus bergandengan dengan guru tuli. Jadi saya hanya boleh mengajarkan dongengnya, ekspresinya. Itu alurnya seperti apa gitu. Berarti istilahnya membawa partnernya gitu ya. Betul. Ya juga seperti saat ini juga di live ini kita spesial karena menghadirkan JBI juru bahasa isyarat, juru bahasa Indonesia isyarat. Nah, berarti kita bagaimana tuh? Apakah kita menyampaikan kepada anak langsung, atau mungkin Mbaknya bilang dulu ke orang JBI-nya ini yang mau disampaikan gitu? Kalau ketika ketika lagi kelas gitu biasanya saya langsung aja, karena toh saya juga sudah bisa bahasa isyarat sedikit-sedikit sih, tapi biasanya ngobrol langsung aja. Kalau memang mereka nggak paham baru saya beri penjelasan sama yang kakaknya, nanti kakaknya menjelaskan ke adiknya. Nah, kalau kehadiran juru bahasa isyarat ini justru ini bagian juga dari advokasi kami bahwa untuk memberikan akses bahasa kepada teman-teman tuli itu kita perlu memberikan akses juru bahasa isyarat. Jadi kadang-kadang Kak ya, kalau misal kita membuat live Instagram seperti ini, sebenarnya kan teman-teman tuli juga butuh informasi-informasi, tapi mereka tidak bisa mengikutinya karena mereka tidak punya akses bahasa. Nah, karena hari ini kita membahas tentang dongeng isyarat tentang teman tuli, alangkah baiknya kalau apa yang kita katakan ini juga bisa diikuti oleh teman-teman tuli, sehingga saya mengajak Jaka Alia ini sebagai juru bahasa isyarat Indonesia, dan ini juga bagian dari advokasi kita karena setiap event yang bisa melibatkan teman tuli sebenarnya perlu ada disediakan juru bahasa isyarat Indonesia. Oke. Memang betul juga sih Mbak apa yang Mbak sampaikan tadi.
memang kalau untuk JBI atau juru bahasa isyarat ini saya lebih seringnya itu nonton TV. Jadi misalkan ada berita Kota kecil. apa gitu kan, nah di foto ada kotaknya gitu. Ada kotak atau kayak contohnya kayak sholat Idul Fitri gitu. Ada sholat Idul Fitri, jadi ketika khotibnya menyampaikan khutbah, di bawahnya ada kotak kecil tuh juru bahasa isyarat gitu. Nah ini juga penting wadah-wadah seperti ini Mbak, karena kenapa? Karena ketika JB ini hadir, maka orang-orang tuli itu kayak memahami apa yang mereka sampaikan gitu. Betul. Nah, betul. Berarti di sekolah pun kalau seandainya kita mengajarkan dongeng ke dalam konteks sekolah inklusi, berarti guru pun juga harus berdampingan dengan guru yang paham bahasa isyarat, berarti ya Mbak? Sebenarnya kalau saya lebih menyukai seandainya ini mimpi saya, seandainya guru-guru yang punya murid tuli itu juga belajar bahasa isyarat Indonesia sehingga mereka punya akses juga kepada anak-anaknya. Gitu. Berarti memang sebenarnya juga harapan saya juga sebenarnya pengen mimpi juga kan punya lembaga pendidikan yang berfokus mewadahi anak-anak disabilitas, baik itu tunanetra maupun tunarungu. Karena jujur Mbak, waktu ketika KPDB 2K, ajang bakat minat bagi anak kebutuhan khusus dari Kemendikbudristek, itu sejujurnya iri Mbak, asli sangat-sangat iri gitu. Bayangkan saja ada anak tuli yang pandai nyanyi, sekarang dia udah go internasional. Kemudian ada juga anak yang tunanetra dan tunarungu, dia ikut kompetensi keterampilan kalau tidak salah memasak sama table manner. Sekarang dia udah dapat sertifikasi internasional. Jadi kayak orang disabilitas, terutama orang tuli itu dia punya hak yang sama seperti orang normal, yaitu sama-sama punya kesempatan yang luas, seluas-luasnya bahkan. Itu yang bikin jadi saya iri gitu. Kapan ya saya punya teman tuli? Saya pengen gitu bercerita, pengen bersosialisasi gitu. Karena kenapa? Kalau sama orang normal, orang-orang biasa seperti kita mungkin udah biasa, tapi saya pengen berkomunikasi sekaligus belajar gitu bagaimana bahasa isyarat itu. Karena juga kami juga di kampus belajar tentang pendidikan inklusi. Jadi cukup termind blowing sih Mbak, bagaimana kita sebagai masyarakat juga pahami dan juga harus peka ya Mbak terhadap isu-isu disabilitas. Benar. Ya khususnya dengan isu teman-teman tuli ini ya Kak. Saya seringkali mengumpamakan begini, kita kan seringkali di dunia kita yang penuh dengan orang dengar ini, kita memaksa teman-teman tuli untuk memahami dunia kita. Padahal seharusnya kita yang belajar memahami dunia mereka. Kalau kita mau bersusah payah belajar bahasa Inggris untuk ngomong sama native speaker, belajar bahasa Jepang buat ngomong sama orang Jepang, kenapa kita nggak mau meluangkan waktu untuk belajar bahasa isyarat untuk ngomong sama teman-teman tuli yang notabene mereka juga saudara kita yang ada di sekitar kita. Nah, itulah bagaimana caranya masyarakat awam itu juga belajar bahasa isyarat. Apakah harus melalui lembaga resmi kayak JBI atau ada komunitas-komunitas yang juga mempelajari bahasa isyarat, Pak? Kalau untuk belajar bahasa isyarat secara khusus itu memang ada kelas-kelas yang diadakan oleh komunitas-komunitas. Seperti saya bilang tadi, mungkin bisa dicek aja di Instagram tuh banyak teman-teman tuli yang sudah membuat kelas-kelas. Salah satunya juga kalau yang sudah ada di beberapa daerah itu ada Pusdisindo. Pusdisindo itu ada kelas-kelas di daerah-daerah. Tapi bisa jadi di Sumatera Barat juga sudah ada komunitas yang membuat pelatihan bahasa isyarat Indonesia tersendiri. Karena bahasa isyarat itu setiap daerah itu punya bahasa isyarat Indonesia sendiri-sendiri. Jadi kayak saya nih, saya di Jawa Timur, saya belajarnya di Surabaya. Ketika saya nanti ke Bandung misalkan, bahasa isyarat di Surabaya dan di Bandung itu akan ada perbedaan. Walaupun ada yang sama, tapi akan ada perbedaan. Jadi ketika di Sumatera Barat, mungkin sebaiknya mencari juga komunitas yang mengajarkan bahasa isyarat Indonesia di Sumatera Barat. Gitu. Jadi tadi sih Kak, kuncinya mau aja
Ya, kalau udah mau pasti akan dicari-cari kan. Oke. Nah, memang juga kalau untuk di Sumatera Barat sebagai disclaimer yang mungkin yang saya tahu nih, salah satu-satunya lembaga resmi Pusat Bahasa Isyarat Indonesia itu cuma ada di Universitas Negeri Padang karena mereka juga ada prodi pendidikan luar biasa. Jadi mereka juga punya pusat untuk pelatihan JBI Juru Bahasa Isyarat. Sama juga di Surabaya ada UNESA, juga ada prodi PLW, mereka juga ada pusat layanan disabilitas. Nah, tetapi juga yang jadi notice ketika kita mendongeng, kalau ini kan kita mendongeng dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau seandainya ada dongeng-dongeng daerah yang menggunakan bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa gitu. Nah, bagaimana teknik Mbak menyampaikan ke anak gitu? Bagaimana menyampaikan dongeng tapi dalam bahasa daerah atau bahasa Jawa gitu, Mbak? Sebenarnya gini, kemarin tuh kita sempat dengan Balai Bahasa Jawa Timur, jadi anak-anak ini diminta untuk mendongengkan salah satu buku terjemahan di Balai Bahasa Jawa Timur yang berbahasa Jawa. Saya waktu itu lupa judulnya apa ya judulnya? Tentang karapan kambing. Karapan sapi. Ya, Oh, karapan Madura. kambing. Karapan mbek. Madura ada. itu kan pakai bahasa Jawa bukunya. Tapi kan ketika diisyaratkan, ya kita nggak bisa isyaratnya isyarat bahasa isyarat Indonesia, nggak ada bahasa isyarat Jawa. Oh, berarti mau tak mau memang harus diterjemahkan dulu ya, Mbak? Ya betul. Jadi ya kita yang mengalih bahasakan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dulu, kemudian ke bahasa isyarat Indonesia. Berarti mungkin tips dari Mbak mungkin bagi yang baru mau pengen belajar dongeng kepada anak tuli, kalau ada teks atau cerita dalam bahasa daerah, kita baca teksnya dulu, baru nanti teksnya itu kita alih bahasa ke bahasa Indonesia, baru nanti kita sampaikan ke anak-anak tuli itu dalam versi bahasa Indonesia, begitu ya, Mbak? Benar. Dan bahasa Indonesianya pun bukan bahasa Indonesia yang sesuai konsep bahasa Indonesia kita ya. Misalkan kalau di bahasa Indonesia kita kan di sebuah hutan yang lebat kan panjang gitu. Kalau dalam bahasa isyarat nggak bisa sepanjang itu. Jadi konsepnya langsung aja di tepi hutan gitu. Jadi bahasa isyaratnya singkat. Jadi disesuaikan dengan konsep bahasa isyarat. Karena Isindo itu punya konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep bahasa Indonesia. Berarti istilahnya Mbak menceritakan itu perpenggal atau misalkan pada zaman dahulu, nah seperti itu dikasih jeda, baru nanti hiduplah seseorang, seperti itu atau satu kalimat gitu, Mbak? Jadi biasanya konsepnya itu misalnya pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek, itu dibuat jadi satu konsep yang enggak pada zaman dahulu, tapi mungkin dulu hidup seorang nenek gitu. Jadi cuman singkatnya aja. Karena kan bahasa Indonesia punya bahasa isyarat Indonesia itu ada konsep yang udah. Berarti istilahnya memang setelah dialih bahasakan berarti tidak serta-merta langsung disampaikan ya, berarti harus disederhanakan bahasanya biar paham. Ya. Iya, betul. Jadi disesuaikan dengan konsep bahasa isyarat. Oke, berarti misalkan kalau pada zaman dahulu hiduplah seorang kera, berarti kalau kita sederhanakan pada dulu hiduplah kera, berarti seperti itu ya, Mbak? Betul. Oke. Nah, terus kalau menyampaikan amanat pun apakah juga seperti itu, Mbak? Misalkan amanat dari cerita ini adalah, atau amanat cerita ini adalah seperti itu atau gimana, Mbak? Nah, kalau soal amanat, karena saya sendiri kalau mendongeng dengan bahasa Indonesia pun saya tidak membiasakan mengakhiri sebuah cerita itu dengan pesan moral. Jadi saya nggak pernah mengakhiri cerita itu dengan amanat dari cerita ini adalah saya nggak pernah melakukan itu. Tapi saya melakukan tanya jawab. Jadi tadi tokohnya yang kamu suka yang mana? Kenapa kamu suka itu? Nah, sama dengan ketika dongeng isyarat juga mereka diajak ngobrol. Audiensnya diajak ngobrol. Siapa yang suka sama ini? Siapa yang suka sama ini? Jadi lebih interaktif. Oke.
Berarti memang berarti tidak komunikasi satu arah, berarti dua arah ada feedbacknya. Iya. Nah, Mbak berarti ketika memberikan istilahnya kayak pertanyaan tanya jawab, ketika dijawab oleh anak tuli tersebut, apakah langsung paham Mbak atau mungkin kayak dijelaskan dulu oleh guru tulinya baru sampai ke Mbak gitu? Kalau sekarang karena saya sudah belajar di Sindo dan saya sedikit-sedikit mengerti bahasa isyarat, insya Allah saya bisa paham. Oke, tapi walaupun begitu tetap harus ada JBI atau guru tulinya gitu biar bisa paham konteks lebih mendalam gitu. Betul. Oke, berarti juga sangat menginspirasi ya Mbak ketika anak-anak tuli yang masih sekolah, masih SD, SMP itu diberdayakan. Jadi mereka biar tidak minder, biar tidak malu dan tidak apa istilahnya tidak takut gitu. Karena kan ketakutan seorang anak disabilitas, terutama anak tuli itu adalah bagaimana cara mengekspresikan, bagaimana cara menyampaikan kepada khalayak umum. Apakah mereka paham? Karena kan nggak semua nih orang masyarakat umum paham dengan Bisindo tuh. Kalau yang udah belajar oke, tapi yang masyarakat awam, nah itu yang juga kurang paham gitu. Iya, sebenarnya saya ada pengalaman sih. Jadi ada satu anak yang ketika pertama kali ketemu dan masuk kelas bahasa isyarat, itu dia sangat pemalu, bahkan buka masker aja nggak berani, buka masker nggak mau, disuruh ke depan nggak mau, ditanya namanya siapa nggak mau ngomong, pokoknya dia nggak mau ikut sama sekali terlibat. Tapi ibunya terus mengajak. Ketika masuk ke kelas di Sindo dan bertemu dengan teman-teman yang sebayanya, lama-lama kepercayaan dirinya tumbuh dan sekarang dia sudah kalau ngomong udah pakai bahasa isyarat aja. Dan sekarang ini anak-anak kan sangat gadget ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu malah live bareng-bareng ngomongnya pakai bahasa isyarat kayak gitu di Instagram gitu ya. Ini salah satu PR saya berikutnya adalah mengajarkan literasi digital sama anak-anak supaya mereka tidak terpengaruh. Ya, memang juga betul literasi digital kepada anak-anak tuli. Mungkin next time di pembahasan selanjutnya atau mungkin di sesi bincang Ramadan selanjutnya kita akan bahas bagaimana literasi digital bagi anak-anak disabilitas. Karena kemarin pun kita juga udah live bagaimana cara menghadapi literasi digital bagi anak-anak yang normal, Nah, kita belum menyinggung bagaimana yang anak disabilitas, terutama anak-anak rungu, anak-anak tuli maksudnya. Oke, sebagai penutup nih Mbak, apakah ada saran atau masukan atau harapan nih buat teman-teman tuli atau anak-anak tuli supaya mereka jangan minder, jangan malu. Mereka punya hak yang sama dengan kita orang-orang normal. Apakah mungkin Mbak ada pesan? Kalau saya pesannya mungkin lebih disampaikan kepada kita benar orang tua, masyarakat yang ada di sekitar teman-teman tuli ini. Jadi alih-alih kita yang menyarankan mereka untuk nggak boleh minder, tapi justru kita yang harus menyediakan menyediakan lingkungan yang kondusif supaya mereka lebih berani menunjukkan dirinya, lebih memberikan tempat buat luasnya untuk membuat mereka merasa bahwa mereka diterima. Itu yang paling penting. Jadi yuk kita sama-sama belajar memahami dunia mereka, memahami bahasanya, dan kita bareng-bareng sama mereka karena kita dan mereka itu setara. Ini setara. Oke. Iya, berarti memang antara kita dengan orang-orang disabilitas itu sebenarnya punya hak dan kewajiban yang sama. Ini juga ada pertanyaan, bagaimana cara kita orang normal belajar bahasa isyarat dan membuat anak tuli bisa bersosialisasi dengan TBM, dengan rumah baca atau taman baca masyarakat? Oke. Kalau saya lebih suka menggunakan termin teman dengar ya, kita teman dengar. Karena kalau ada normal berarti ada yang nggak normal. Sementara ini kita pakai istilah teman tuli dan teman dengar. Nah, kita sebagai teman dengar kalau mau belajar bahasa isyarat ya tadi seperti saya sampaikan cari guru-guru
tuli yang mengajarkan bahasa isyarat Indonesia. Kalau memang belum menemukan yang secara langsung, cari di online. Banyak teman-teman tuli juga yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran bahasa isyarat dasar. Ada juga aplikasi-aplikasi bahasa isyarat yang bisa dipelajari. Ya, yang pasti pastikan sumbernya adalah teman tuli, karena mereka yang mempunyai bahasa aslinya bahasa isyarat Indonesia ini. Jadi kita harus belajar dari mereka. Kemudian gimana membuat anak tuli bisa bersosialisasi dengan TBM. Sebenarnya walaupun kita belum bisa bahasa isyarat, kalau kita memberi kesempatan mereka untuk ngobrol, menyampaikan keinginan, kadang-kadang bahasa isyarat kesepakatan itu juga bisa berguna gitu. Jadi ada beberapa anak tuli yang tadinya nggak bisa bahasa isyarat, ketika datang ya mereka pakai bahasa isyaratnya sendiri gitu. Tapi lama-lama mereka jadi terbiasa setelah mengikuti kelas bahasa isyarat. Jadi sebenarnya Nah, ini juga mau aja dulu. Nah, juga ada bertanya, apakah komunitas tuli itu apakah bisa bergabung dengan forum TBM? Apakah komunitas tuli itu apa bergabung dengan forum TBM atau dia terpisah sendiri gitu? Komunitas tuli ini mereka terpisah sendiri karena memang komunitas tuli ini kan tidak punya taman baca ya, maksudnya kita nggak punya perpustakaan. Jadi komunitas tuli ini memang mengkhususkan pada pembelajaran bahasa isyarat Indonesia, sosialisasi tentang dunia tuli, kemudian membantu memberdayakan. Kemudian ada misalkan jika teman-teman tuli ini ada yang butuh keterampilan, itu kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan keterampilan. Oke. Berarti bisa berkemungkinan besar nanti komunitas tuli itu atau di TBM punya layanan disabilitas mungkin bisa jadi Mbak? Harapannya bisa seperti itu. Malah saya juga inginnya harapannya bisa ada sebuah perpustakaan yang memang benar-benar memfasilitasi teman-teman disabilitas. Kalau sekarang kan teman-teman netra kan sudah ada buku-buku dengan braille. Teman-teman tuli ini sebenarnya kan bisa membaca, tapi kemampuan literasi dan pemahaman membacanya yang perlu dilatih. Jadi mimpi saya adalah salah satunya juga ada perpustakaan yang di sana juga ada teman tuli yang menjaga supaya anak-anak tuli juga bisa lebih memahami apa yang dibacanya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan dari FTBM Agam. Apa yang harus pengurus TBM lakukan atau pengurus taman baca masyarakat lakukan untuk teman-teman tuli yang ada di lingkungan? Apakah mungkin diberdayakan dengan cara yang berbeda, mungkin seperti kelas-kelas memasak atau yang lain, atau bagaimana, Mbak? Yang pertama harus dilakukan mungkin pendekatan ya sama mereka. Cari tahu, buka komunikasi, kalau belum bisa bahasa isyarat, bisa komunikasi melalui tulisan. Yang terpenting adalah mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka mau. Jadi kadang-kadang yang sering kita lakukan, kalau menurut saya ini sedikit keliru, adalah kita memberikan bantuan yang kita pikir itu dibutuhkan. Contoh, misalkan saya ngasih pelatihan menari gitu ya buat anak-anak. Karena saya pikir anak-anak ini senang nari. Ternyata mereka nggak senang nari. Jadi sebelum kita memberikan bantuan, kita ngobrol dulu dengan anak-anak ini. Mereka maunya apa? Mereka butuh apa? Keterampilan apa yang mereka harapkan kita berikan. Jadi bantuan itu berasal dari mereka, bukan kita yang berpikir mereka butuh. Berarti memang kita yang harus lebih bergerak gitu ya. Berarti kayak kita petakan ada berapa anak yang berkebutuhan khusus terutama tuli, kemudian kita petakan juga potensi masing-masing anak, baru kita berdayakan gitu ya Mbak. Oke. Ya, dan pendekatan ke anak-anak tulinya sendiri. Jadi kita perlu pendekatan dulu dengan mereka. Oke. Nah, ada juga nih ada beberapa sekolah SLB negeri nih. Ada PNS yang memang betul tuli dia, memang betul tuli, bukan belajar bahasa isyarat, tapi memang ada PNS yang tuli. Nah,
apakah guru seperti itu kita bisa bawa ke TBM atau kita harus ke SLB-nya? Ini juga salah satu problematika yang ada di Indonesia. Di SLB, anak-anak ini tidak diajarkan bahasa isyarat Indonesia. Tapi kalau sekarang beberapa sudah diajarkan. Hanya sebelumnya masih banyak, sekarang juga masih banyak, SLB itu mengajarkan anak-anak tuli ini bahasa isyaratnya itu SIBI namanya. SIBI itu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Dan itu berbeda sama sekali dengan bahasa isyarat Indonesia. Nah, kalau di SLB, mungkin mesti dilihat dulu di SLB ini apakah mengajarkan Bisindo atau SIBI. Itu karena yang dipakai di komunitas tuli itu Bisindo, bukan SIBI. Nah, kalau misalkan ada PNS tuli di SLB, ya alangkah senangnya ya kalau misalkan guru PNS ini misalkan memang berbisindo, kemudian beliau mau diajak ke TBM, terus mengajarkan teman-teman TBM itu bisindo, itu akan lebih baik dan ya kolaborasinya akan lebih tercipta gitu, inklusivitasnya dapat gitu. Oke. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan. Apa bedanya Bisindo dengan SIBI? Nah, ini tuh sebenarnya yang boleh menjelaskan ini adalah guru tuli ya. Tapi yang dari yang saya tahu, SIBI itu adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan itu dibuat oleh pemerintah dan yang membuat adalah orang dengar. Sementara kalau bahasa isyarat Indonesia terbentuk dari bahasa alaminya teman tuli. Jadi itu terbentuk di komunitas di masyarakat tuli yang benar-benar diakui bahwa itu adalah bahasa tuli. Jadi kalau Bisindo itu bagi teman tuli itu sebagai bagian dari identitasnya mereka. Berarti simpelnya kalau SIBI itu adalah program kurikulumnya udah terprogram sama pemerintah, tapi kalau Bisindo itu kayak identitasnya, ini saya punya bahasa sendiri gitu. Betul. Nah, oke Mbak Inge, terima kasih atas penjelasannya yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua, dan juga matur suwun kepada juru bahasa isyarat kita yang spesial hari ini menemani satu jam pembicaraan kita. Ini mahasiswa juga ya Mbak? Iya, ini namanya Kak Alia. Kak Alia ini mahasiswa pendidikan kebutuhan khusus. Oke, PLB. Berarti UNESA ya Mbak? Di Unipar. Oke, berarti cukup spesial perbincangan kita hari ini. Mungkin selepas acara ini saya pengen juga berkomunikasi, ingin juga menambah relasi dengan teman-teman tuli, baik yang ada di Surabaya atau yang ada di sini. Terima kasih Mbak Inge, matur suwun, dan matur suwun juga teman-teman yang bergabung. Oke. Matur suwun juga kepada Mbak dari JBI yang telah menemani kita dan memberikan pemahaman kepada teman-teman tuli bahwa anak-anak tuli itu sebenarnya punya potensi, cuman wadahnya yang nggak tahu kemana. Gitu. Mungkin saya akan akhiri perbincangan kita sore hari ini dengan satu kata-kata yang cukup menginspirasi bahwa manusia itu dalam surat Al-Atin ayat 4, manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik makhluk. Jadi walaupun manusia itu berkebutuhan khusus ataupun manusia normal, tetap Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebaik-baik makhluk. Berarti kalau misalkan Allah seandainya memberikan kebutuhan khusus kepada anak-anak mungkin tunanetra atau tuli, mungkin Allah ingin memberikan pesan yang khusus. Mungkin ada Allah memberikan cara yang lain supaya teman-teman disabilitas atau teman-teman tuli kita berkembang. Bahkan mungkin jauh lebih berkembang lagi daripada kita orang-orang normal. Terima kasih kepada Mbak Inge dan juga Mbak JBI, dan tetap terus hadir bersama kita di dalam perbincangan bincang sore Rumah Baca Anak Nagari di episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
dan selamat berbuka puasa bagi yang mendengarkan nanti, dan semoga puasa kita lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.